malam yadkhul halqahu wa huwa shaim, ya, dengan syarat tidak masuk ke tenggorokannya dan dia dalam keadaan berpuasa. Ya, jadi selain ibu-ibu, ya, sekiranya bapak-bapak juga masak di rumah, menyiapkan menu takjil untuk keluarganya atau untuk jualan atau untuk buka puasa, jadwal iftar, ya, punya jadwal untuk memberikan takjil orang yang berpuasa, maka ini dilakukan tidak mengapa. Sekedar mencicipinya saja, ya, bukan mencicipinya satu mangkok, ya, sekedar mencicipinya untuk mengetahui rasanya sudah pas atau belum. Qala Syekhul Islam wa dzauqut ta'am yukrah li ghairi hajah. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, adapun orang yang mencicipi makanan karena tidak ada hajatnya, maka hukumnya makruh. Ya, tidak haram, makruh. Adapun karena hajat, maka tidak mengapa. Lakin la yuftir, namun tidak membatalkan puasa, hanya sampai pada derajat makruh. Ya, tentunya membatalkan puasa kalau sekiranya makanan itu atau minuman masuk ke dalam tenggorokannya, banyak masuk ke dalam tenggorokan, itu membatalkan puasa. Wa amma lil hajah fahuwa kal madmadah. Adapun seseorang yang mencicipi makanan, ya, kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya seseorang yang mencicipi makanan dalam keadaan berpuasa, mengoreksi rasa, itu hukumnya seperti berkumur-kumur dalam keadaan berpuasa, ya. Hukumnya seperti orang yang berkumur-kumur dalam keadaan berpuasa, entah dia berkumur-kumur berwudu atau mandi. Kemudian poin yang keenam, hal yang sering juga dilakukan, ya, terkhusus praktisi kesehatan, berkaitan dengan ya, berkaitan dengan darah ini, ya. Al-hijamah wa tabarru biddam liman lam yasha'ad dha'af. Ya. Poin yang keenam, hal-hal yang biasa dilakukan masyarakat, ya, namun tersebar, ya, di pemikiran masyarakat bahwasanya hal tersebut membatalkan puasa, ternyata tidak. Maka poin yang keenam, al-hijamah, berbekam. Yang berbekam atau yang membekam. Kemudian watabarru dam, donor darah. Ya, jadi bekam, kemudian atau donor darah, bahkan fasdu, ya, mengeluarkan darah dengan cara fasdu, maka itu tidak membatalkan puasa pula. Ya, jadi kalau ada bapak-bapak yang punya rutinitas bekam bulanan, ya, tiap bulan dia terapi di bekam, maka tidak mengapa, tidak membatalkan puasa. Atau ada yang tiap bulan donor darah atau tiap berapa bulan kemudian bertepatan dengan bulan Ramadan, maka tidak mengapa dia mendonor darahnya. Ada riwayat, ya, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aftarul hajim wal mahjum, ya, sungguh batal orang yang berpuasa kemudian dia dibekam dan orang yang membekam, ya. Telah batal puasa seseorang yang dibekam dan yang membekam. Ini hadisnya sahih. Namun posisi hadis ini, ya, para ulama mengatakan bahwasanya jumhurul ulama mengatakan mansuh, ya, hukumnya terhapus dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas, ya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa shaim. Dan hadis ini juga
riwayatnya sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekam dan dia berpuasa. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya, yang tadi pertama aftarul hajim wal mahjum ini secara hukum terhapus, ya, mansukh, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekam dalam keadaan berpuasa, dan ini merupakan mazhab jumhur. Wa dhahabal jumhur Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa ghairuhum ila anna al-hijamah la yuftiru bihal hajim wal mahjub, ya. Jumhurul ulama, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i dan selain mereka berkata bahwasanya orang yang hijamah, melakukan hijamah atau bekam dalam keadaan berpuasa maka tidak membatalkan puasanya, baik yang dibekam atau yang membekam. Ya, walaupun ada riwayat dari Imam Ahmad ya bahwasanya puasa orang yang dibekam atau membekam itu batal, ya, dengan dalil aftarul haji wal mahjum, ya. Puasa batal dengan membekam atau dibekam. Namun hadis tersebut dikatakan oleh jumhurul ulama hadisnya terhapus dengan atau mansukh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hijamah dalam keadaan berpuasa, yaitu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa shaim. Ya, jadi ini adalah mazhab jumhur. Karena pembahasan hijamah ini itu mempunyai pembahasan yang sangat panjang, ya. Ikhtilaful ulama, ya, karena ada dua hadis yang sahih namun mempunyai redaksi yang bertentangan, ya, mengatakan pertama batal, kemudian yang kedua tidak batal karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri berbekam. Maka di sini para ulama mengumpulkan hadis tersebut, menggabungkan hadis tersebut dan melihat dari sisi riwayat, ya, dari sejarah hadis ini, ya, asbabul wurudnya seperti apa. Maka jumhurul ulama katakan tidak membatalkan puasa. Begitu juga halnya dengan tabarrud dam, ya, donor darah itu sama. Atau fasdu, ya, kita kan kenal juga selain hijamah mengeluarkan darah kotor dengan bekam, ada juga fasdu. Maka itu tidak membatalkan puasa seseorang. Jadi bapak-bapak yang ingin berbekam di bulan Ramadan tidak mengapa, ya, silahkan. Insyaallah itu lebih sehat, ya, karena mengeluarkan darah-darah kotor. Kemudian poin yang ketujuh, hal-hal yang sering terjadi dan tidak membatalkan puasa, al-iktihadu wal huknah, ya, bercelak, ya, melakukan menghitamkan alis matanya atau bulu matanya dengan menggunakan celak. Wal huknah, apa itu huknah? Injeksi, suntik. Ya, di sini harus diperinci, ya, berkaitan dengan injeksi atau suntik. Wal qatrah, ya, kemudian obat tetes mata yang dimasukkan ke mata, ya. Kemudian wasumut tib, ya, mencium parfum atau aroma parfum. Ya, umpamanya bapak-bapak ingin menggunakan parfum atau mencium parfum, ingin beli parfum kemudian mencium aromanya, maka itu juga tidak membatalkan puasa. Adapun berkaitan dengan suntik, ya, suntik, karena ini merupakan permasalahan kontemporer, yang mana permasalahan ini, ya, ada di zaman kita ini, ya, karena di zaman Nabi belum ada
injeksi atau suntik, alat-alat seperti itu ya, suntik, infus ya, atau bius. Sehingga ulama ya, para ulama kontemporer ya, para ulama mengatakan bahwasanya di sini harus diperinci antara suntik, cairan yang masuk ke dalam tubuh seseorang. Apabila cairan tersebut murni berupa obat ya, seperti insulin ya, suntik insulin yang murni atau paracetamol, maka itu tidak membatalkan puasa. Namun apabila cairan tersebut ya, cairan suntik itu sama juga dengan halnya infus ya, masuk ke dalam tubuh, namun cairan tersebut berupa makanan ya, di dalamnya terdapat nutrisi makanan atau mengandung makanan, zat makanan pada cairan tersebut, maka membatalkan puasa ya. Para ulama mengatakan bahwasanya ini hukumnya seperti makan dan minum. Ketika seseorang disuntik, cairan yang masuk berupa cairan makanan ya, selain obat kan ada nutrisi makanan di situ, maka ini membatalkan puasa. Adapun hanya murni obat, tidak ada cairan atau nutrisi makanan di cairan tersebut, di obat tersebut, maka tidak membatalkan puasa. Jadi yang melakukan suntik ya di siang hari, maka idealnya dia bertanya kepada perawat atau dokter, ini cairannya apakah ada unsur makanannya atau nutrisi makanannya atau tidak. Ya, kalau murni seperti insulin, maka tidak membatalkan puasa. Begitu juga halnya dengan ini ya, infus ya, sama. Jadi seseorang yang diinfus, kalau sekiranya cairan tersebut merupakan cairan nutrisi makanan, maka membatalkan puasanya. Adapun kalau murni cairan obat, ya tidak ada nutrisi makanan di situ, zat-zat makanan, maka tidak membatalkan puasa. Nah, ini permasalahan kontemporer ya, yang mana hal-hal ini ya terjadi di zaman modern ya. Ulama-ulama terdahulu juga ada, sehingga pembahasan ini dibahas sampai saat ini. Jadi fatwanya demikian ya, dari Majma' Fiqh Al-Islami ya, menelaah ya berkaitan dengan injeksi, kemudian suntik, kemudian infus ya, begitu juga dengan oksigen, atau seseorang dibius ya untuk melakukan operasi misalnya, tinggal dilihat cairan yang masuk dan ketika dibius itu. Kalau bius 1 hari full, maka puasanya batal. Tapi kalau biusnya mungkin cuma beberapa jam, tidak membatalkan puasa. Yang penting cairan infusnya itu bukan cairan nutrisi makanan ya, itu tidak membatalkan puasa. Ini pembahasannya sangat panjang ya, sangat panjang, bahkan di sini para ulama ya, di sini panjang pembahasannya, namun kita ringkas ya. Jadi intinya, kalau cairan itu berupa obat murni ya, contohnya seperti insulin atau paracetamol ya, itu tidak membatalkan puasa. Namun kalau cairan tersebut yang masuk ke dalam tubuh ada nutrisi makanan, membatalkan puasa. Ya, para ulama mengkiaskan dengan makanan dan minuman ya. Kemudian pembahasan yang selanjutnya, as-siwak ya, bersiwak ya. Ini juga masuk seperti pembahasan madmadoh ya, berkumur-kumur. Kalau tidak punya siwak kan kita sikat gigi ya, menggunakan pasta gigi ya, Pepsodent, Ciptadent yang mempunyai rasa. Ya, ini juga sama halnya dengan siwak, tidak membatalkan puasa. Yang penting ya airnya tidak ditelan. Ya. Kalau ditelan ya otomatis puasanya batal, tapi kalau tidak ditelan
ya dijaga airnya tidak ditelan, maka tidak membatalkan puasa. As-siwaku mandubun ilaihi syar'an, ya bahwasanya siwak ini ya merupakan sunnah Nabi. Walam yarid nasun bi man'ihi lis-shaim, dan tidak ada dalil secara khusus yang melarangkan siwak bagi orang yang berpuasa. Bal qad waradat ahaditsu ba'daha yusbit masyru'iyyat istiyaq lis-shaim, ya bahkan ada hadis-hadis yang ada ya yang datang yang menganjurkan orang yang berpuasa untuk bersiwak. Walaupun hadisnya ya secara sisi riwayat lemah, ya namun secara umum ya di hadis Nabi kan secara umum laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak, ya sekiranya tidak memberatkan umatku saya memerintahkan mereka untuk bersiwak fi kulli shalah, di setiap salat, atau fi kulli wudu, dan setiap berwudu. Ya maka siwak ini seperti berkumur-kumur juga, tidak membatalkan puasa. Ya begitu halnya seseorang yang membersihkan giginya, membersihkan mulutnya menggunakan pasta gigi, itu tidak membatalkan puasanya. Ya adapun Imam Syafi'i, ya dalam mazhab Syafi'i, ya kemudian sebagian dari imam mazhab Hanabilah, istahabbu tarka siwak li shaim ba'da zawal, ya menganjurkan untuk tidak bersiwak setelah matahari tergelincir atau setelah siang hari, ya masuk waktu zuhur. Tapi tidak mengharamkan, hanya makruh. Ini dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hanabilah. Ya namun secara zahir hadis, ya tidak mengapa seseorang bersiwak. Ya seseorang bersiwak walaupun di siang hari ataupun di sore hari. Ya, kalau Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya makruh bersiwak setelah matahari tergelincir atau di siang hari, ya sudah waktu zuhur, karena beristimbat dengan hadis lahuru fi famis shaim atyabu indallah min rihil misik, ya bahwasanya mulut seseorang, ya aroma mulut seorang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah ya pada hari kiamat dari kasturi, ya. Karena puncaknya ya perut kosong kemudian mengeluarkan aroma itu kan di siang hari. Maka bagi Imam Syafi'i dalam mazhabnya itu makruh, tidak sampai haram. Namun bagi seseorang yang ingin bersiwak atau sikat gigi di siang hari, maka tidak mengapa, tidak membatalkan puasanya, ya. Adapun Syekh berkata, qultu wal azhar annahu la ba'sa bisiwak fi kulli waqtin wallahu a'lam. Ya, Syekh berkata bahwasanya dalil yang paling jelas yaitu tidak apa-apa untuk melakukan siwak kapanpun dia mau, ya pagi, siang, sore, di dalam keadaan berpuasa, tidak mengapa, ya. Hal yajuzu istimalu majunil asnan lis-shaim, ya di sini ada pembahasan apakah boleh menggunakan pasta gigi bagi orang yang berpuasa ketika membersihkan giginya, ya sikat gigi. Binan ala ma taqaddama fa innahu yajuzu istimalil al-fursyah wal ma'jun lis-shaim idza amina nufuzuhu ilal haq. Ya bahwasanya boleh menggunakan sikat gigi dan pasta gigi ya dengan syarat busa atau air dari bekas ya pasta itu tidak masuk ke dalam, dia merasa aman, ya tidak masuk ke tenggorokannya, maka tidak mengapa. Wal aula tarkuhu naharon wa fi'luhu bil lail, wallahu alam. Ya kalau dia khawatir seseorang ya sikat gigi menggunakan pasta kemudian khawatir busa atau air yang ada di mulut itu masuk ke tenggorokannya, maka
tinggalkan kalau dia khawatir. Kalau dia merasa aman dari hal itu tidak mengapa. Jadi tinggal dilihat saja kondisinya. Ya. Kemudian poin yang ke-12, ibtila'un nakhamah. Ya. Menelan lendir ya atau ingus yang tidak keluar ya, atau lendir ya dari hidung atau mulut yang hanya sekedar di tenggorokan, itu juga tidak membatalkan puasa. Ya, sama halnya dengan liur yang naik turun di tenggorokan seseorang, di lidah seseorang, maka tidak membatalkan puasa. Apabila seseorang menelannya, tidak membatalkan puasa. Ya. Kemudian al-aklu wasyurbu wal jima' nasian, ya, makan atau minum atau bahkan hubungan suami istri dalam keadaan lupa. Ya, suami istri yang ngobrol berdua kemudian berhubungan karena lupa dia sedang berpuasa, maka tidak batal puasanya, tidak ada kafarah baginya. Ya, kecuali kalau dalam keadaan sengaja ya. Kemudian al-qai ghairu al-muta'ammid, ya, muntah tidak disengaja. Kalau muntah yang dengan disengaja itu kan membatalkan puasa. Muntah tidak disengaja keluar. Ya. Ada yang naik mobil, ya umpamanya naik mobil ke kota, mabuk, ya karena full AC, jendelanya semua ditutup full AC, tiba-tiba pusing dan muntah. Ya ini kan tidak disengaja, tidak membatalkan puasanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ya pembahasan yang berkaitan hal-hal yang tidak membatalkan puasa yang sering terjadi di masyarakat kita, ya masyarakat awam khususnya mengatakan demikian puasanya batal, tapi telah dibahas oleh para ulama bahwasanya hal-hal tersebut dilakukan tidak membatalkan puasa. Demikian insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan kita ya besok subuh. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.